Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Obat Gaptek. Dan kali ini kita bakal bahas sebuah smart lock terbaru sekaligus yang paling canggih dari Philips. Kalau dengar brand Philips tuh kita ingetnya ke lampu ya. Tapi akhir-akhir ini tuh Philips lagi gencar untuk luasin produk smart locknya, termasuk yang saya pegang ini, yaitu seri 7000 atau tepatnya seri DDL 7028HWS. Warnanya hitam, berat bersihnya 3 kg dan berat keseluruhan kotaknya adalah 6 kg. Untuk fitur utamanya ini adalah 3D Face Unlock ya, jadi bisa ngebuka dengan wajah kita. Ini untuk fitur lainnya dia juga udah support WiFi, jadi bisa dikoneksiin ke aplikasi di HP kita yang nanti bakal saya kasih tahu nih apa aja sih manfaat dari WiFi ini. Jadi biar nggak penasaran, kita langsung ulas aja smart locknya dan kita mulai dari cek isi boxnya dulu. Untuk isi boxnya, ini kemarin saya sempat dicek dulu sama petugas Bea Cukai, entah di Indonesia atau dari luar negerinya ya. Jadi mungkin kondisi penyimpanannya akan berbeda dengan aslinya. Dan yang pertama, di sini kita dapat besi strike untuk di kusen pintunya. Lalu yang kedua, kita juga udah dikasih template atau pola lubang-lubang pintunya. Jadi nanti kita tinggal kasihin aja ke tukang pintunya buat buatin ke pintu kita ya, daun pintu kita. Lalu ada parts untuk pasangnya kayak skrup dan lain-lain juga. Lalu ada mounting plate-nya. Kemudian kita juga dikasih 2 kunci mechanical-nya. Ini jangan sampai hilang karena agak susah buat dapetin laginya. Lalu yang di kotak ini adalah mortise lock-nya yang biasa disimpan di tengah di daun pintu kita ya. Dan di bagian bawah kotaknya ini ada kartu warranty yang berlaku selama 3 tahun. Lalu ada quick start guide-nya. Jadi nanti untuk petunjuknya bisa teman-teman baca di sini. Berikutnya tentunya adalah excursion indoor dan outdoor-nya ya. Ini fitur utama dari lock ini. Dan ini seharusnya dibungkus pakai kain pelindungnya, tapi kemungkinan sama petugas pengecekannya ini nggak dirapiin lagi ya. Dan terakhir kita juga dikasih cleaning pad-nya. Jadi ini adalah semua isi yang ada di dalam boxnya. Untuk pemasangannya ini gampang banget, bisa dikerjain satu orang aja. Kemarin juga saya masangnya sendirian. Alat yang kita butuhin hanya obeng kembang ukuran sedang, jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Lalu untuk urutannya, yang pertama ini kita pasang mortisenya dulu. Kita skrup aja ke daun pintunya. Lalu kita pasang 5 parts konektor di excursion outdoor-nya. Jadi kita ikutin aja pola yang udah ada di excursion-nya. Jangan lupa juga untuk masukin per kecilnya ke lubang shaft-nya yang ini ya. Berikutnya kita bisa hubungin konektor excursion outdoor-nya ke lubang-lubang yang ada di mounting plate yang ini. Jadi kita masukin aja bautnya. Lalu setelah yang outdoor-nya kepasang, kita siapin untuk excursion indoor-nya. Kita buka aja untuk tutup atas dan bawahnya. Tapi sebelum dipasang, pastiin kita hubungin dulu 2 konektor kabel ya yang ada di mortisenya ke excursion indoor-nya. Dan untuk posisi yang benar ini bisa dilihat dari marker merah dan warna hitamnya. Jadi kita tinggal cocokin aja untuk posisinya. Dan setelah kabelnya terhubung dengan benar, kita bisa pasang per kecil lagi di lubang shaft indoor-nya, kayak yang kita pasang di outdoor ya. Lalu pasang square shaft-nya ke lubang shaft-nya tentunya, untuk koneksiin yang outdoor dengan yang indoor. Baru berikutnya kita pasang excursion indoor-nya. Setelah terpasang semuanya, baru kita bisa pasang 8 baterainya supaya si locknya bisa aktif. Dan terakhir kita bisa pasang besi strike-nya di kusen pintu. Setelahnya smart lock-nya siap untuk digunakan. Nah, ini dia smart lock-nya kalau udah kepasang ya. Jadi desainnya memang keren, perpaduan warna glossy di bagian depannya dan doff untuk di bagian belakangnya. Tapi ini untuk ukurannya kegolong besar ya. Jadi mungkin bakal lebih cocok buat pintu-pintu yang besar juga. Biasanya rumah-rumah yang pintunya double gitu ya, dipasangin lock ini pasti cocok banget. Terutama kalau kita pengen nonjolin kesan smart home di rumah kita. Sebelum kita bahas lebih detail untuk fitur-fiturnya, pastiin kita install dulu aplikasinya, namanya Philips EasyKey. Jadi di sini kita bisa aktifin koneksi WiFi untuk smart lock-nya. Lalu kita bisa hubungin juga ke HP kita, dan ini kita bisa lihat sisa baterainya juga. Kemudian di settingnya ini bisa kita lihat macam-macam status lock kita. Ada informasi key assignment-nya juga yang nanti bakal saya bahas lebih lanjut. Dan yang paling saya suka adalah push notification-nya. Jadi setiap pintunya kebuka, ini kita bakal terima notifikasi lengkap dengan cara bukanya di HP kita. Nah,
Untuk metode bukanya atau unlocknya, ini ada 4 cara. Yang pertama adalah 3D Face Unlock. Jadi di sebelah atasnya ini ada 2 sensor ya. Yang tengah ini adalah sensor wajahnya. Kalau lagi ngedeteksi dia bakal muncul warna merah. Sedangkan yang 2 di sampingnya ini adalah motion sensor atau sensor gerak yang fungsinya adalah ngehemat baterai ya. Jadi si locknya ini hanya akan aktif kalau ngedeteksi ada gerakan di depan pintunya. Dan klaim dari Philips-nya, ini sekali pengisian baterai jadinya bisa tahan sampai 6 bulan ya, walaupun ya tergantung dari baterai yang kita pakai juga. Lalu untuk sensor wajahnya, yang pertama dari informasi yang saya dapat, karena dia ngebacanya adalah kontur wajahnya ya, jadi dia bisa ngebaca wajah kita dalam segala kondisi, termasuk kalau kita lagi make up ya, kalau cewek mungkin dari kondangan gitu ya. Lalu yang kedua, dia juga cepat banget untuk baca wajah kitanya, jadi kita nggak perlu lama-lama ada di depan sensornya, dan angle atau sudut sensornya juga udah cukup luas ya, jadi wajah kita tuh nggak harus tepat ada di depan sensornya. Lalu untuk memorinya, di sini bisa nyimpen sampai 20 data wajah. Jadi kalau misalnya rumah kita isinya banyak, kakek, nenek, paman, tante mungkin ada di rumah kita, ini masih ideal. Tapi kalau misalnya lebih dari 20 orang, misalnya mau kita pakai di kantor gitu ya, banyak karyawannya, ini bisa pakai data fingerprintnya, karena bisa nyimpen sampai 100 data fingerprint. Nah, untuk sensor fingerprintnya ini nggak ada di bagian depannya, jadi adanya di belakang handle-nya, jadi kita bisa pegang kayak handle natural aja, sekaligus untuk nge-scan fingerprint kita. Nah, kayak gini ya. Nah, berikutnya kita juga bisa buka pintunya ini pakai pin code juga. Cara pakainya gampang. Kita tinggal tap di bagian ini aja, nanti keluar angkanya dan kita tinggal masukin pinnya ya. Seperti ini. Misalnya kita coba. Nah, dia bisa kita buka gitu ya guys. Nah, yang menarik dari pin ini, selain dia bisa nyimpen 10 kombinasi pin, tapi karena dia terkoneksi dengan WiFi juga, jadi kalau misalnya kita lagi di luar tapi ada orang datang ke rumah kita, itu kita bisa buat di aplikasinya itu temporary pin ya. Jadi kita bisa minta random pin dari aplikasinya yang akan berlaku selama 30 menit. Jadi kalau udah lewat 30 menit, maka si pinnya ini bakal nggak berlaku lagi atau kita bisa minta random pin yang lainnya. Tapi kalau misalnya koneksinya lagi bermasalah, baik mungkin HP kita atau mungkin WiFi di rumah kita yang lagi bermasalah, kita juga bisa daftarin one time pin code ya. Jadi pin yang hanya berlaku sekali aja dan kalau udah dipakai itu pinnya nggak bakal berlaku lagi. Jadi 2 metode ini tuh bakal ngegampangin banget lah kalau misalnya ada yang datang ke rumah kita tapi kita lagi nggak di dalam rumah. Sebetulnya di samping angka ini tuh ada indikator baterai juga, tapi dia baru muncul kalau misalnya baterainya lowbat ya. Jadi seharusnya sih kita nggak sampai kehabisan baterai. Tapi kalaupun sampai kehabisan baterai, kita nggak perlu khawatir karena di bagian bawah ini ada 2 lubang. Yang pertama adalah lubang micro USB, jadi kita bisa koneksiin power bank ke lubang micro USB-nya untuk bisa ngasih daya darurat ke locknya. Atau kita juga bisa pakai lubang yang satu lagi untuk mechanical key-nya. Jadi kita tetap bisa operasiin si pintunya ini walaupun si baterainya lagi habis. Dan untuk seri yang ini, dia juga support untuk dual verification. Jadi kita bisa kombinasiin 2 cara ngebuka pintunya dari 4 cara yang tadi udah kita bahas, supaya bisa ngasih keamanan yang lebih tinggi lagi ya. Misalnya kita lagi keluar agak lama, mungkin mudik atau jalan-jalan. Oke, sekarang kita lihat di bagian satu laginya atau bagian indoornya. Di sini kita bisa buka dengan 3 cara ya. Yang pertama adalah pakai knopnya ini, jadi dia bisa dibuka seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa tekan tombol open ini 2 kali. Jadi ditekan aja seperti itu, maka si pintunya bakal bisa kebuka. Dan yang ketiga, karena ini dibekali dengan infrared sensor di bagian depan dan di bagian belakang handle-nya, jadi kita cukup pegang handle-nya seperti ini, tutupin sensornya, dan si pintunya bisa kita buka gitu ya. Nah, jadi keren banget ini untuk cara ngebuka pintu dari dalamnya ya. Dan kalau kita mau deadlock juga ini bisa, artinya supaya si pintunya nggak bisa dibuka dari luar. Jadi kita bisa tekan tombol close ini sekali, lalu kita tekan yang lama, sampai keluar notifikasinya ya, yang menandakan bahwa si deadlocknya udah nyala. Nah, seperti itu artinya deadlocknya udah nyala. Jadi si pintunya ini nggak bakal bisa dibuka baik dengan 3D Face Unlock-nya, fingerprint, ataupun dengan pin code-nya, kecuali kalau kita masukin master pin code-nya atau kita pakai mechanical key-nya. Jadi ini bisa tetap dibuka dengan 2 metode yang seharusnya hanya pemilik rumahnya yang tahu.
Berikutnya untuk cara daftarin metode unlock-nya, baik untuk wajah, fingerprint, atau pin code-nya, ini ada di Quick Start Guide-nya, jadi kita bisa ikutin aja instruksinya. Tapi kalau mau produk manual yang lebih lengkap, di sini kita bisa scan QR code yang ada di Quick Start Guide-nya ini, jadi nanti kita download manual book-nya dalam bentuk PDF, dan di manual book-nya ini lengkap banget ya, dari mulai untuk cara pasangnya, cara setting yang lebih lengkap, termasuk untuk pengaturan volume juga, dan lain-lain. Kemudian untuk informasi penggunaan lock-nya juga di sini ada, lengkap dengan cara antisipasi kalau misalnya ada error di kuncinya. Jadi walaupun si smart lock-nya ini canggih, tapi kita nggak perlu khawatir untuk penggunaan sehari-hari, karena kalau ada masalah bisa kita lihat aja di buku manualnya ya, karena di situ udah lengkap untuk guide-guide-nya. Kemudian untuk harganya, saya cek di marketplace lokal, ini belum ada yang jual, mungkin ke depan ada yang jual ya. Tapi yang paling dekat kali ini saya cek ada di Lazada Malaysia, dijualnya di harga Rp3.200, atau kalau dikonversiin ke rupiah, itu sekitaran 10 jutaan sekian lah. Jadi cukup tinggi, tapi kalau untuk rumah mewah rasanya masih terjangkau ya. Oke guys, itu aja untuk ulasan dari smart lock tercanggihnya Philips. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat kalian semua. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan, semoga videonya bermanfaat. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.